Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adai ila ridwani. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma asir wa la tu'asir. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang penuh berkah ini merahmati kita, melimpahkan kasih sayangnya kepada kita hingga kita nanti kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diringankan hisabnya dan diterima amal ibadahnya insyaallah. Salat teriring salam tercurah kepada junjungan semesta alam Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa menjadi barisan yang insya Allah akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjidul Dayah yang dirahmati Allah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah bilang di dalam sebuah syairnya, innal hayat al-fatabil ilmi wa tuqa idza lam yakuna la tibara lidzatihi. Kata Imam Asy-Syafi'i, wallahi demi Allah, innal hayatal fatabil ilmi wa tuqa. Jadi kata Imam Asy-Syafi'i, sesungguhnya eksistensi kehidupan pemuda itu ada dua hal, dengan keilmuan dan ketakwaan. Jadi kata Imam Asy-Syafi'i, seorang pemuda sesungguhnya itu harus melakukan dua hal di masa mudanya, dengan keilmuan dan ketakwaan. Apabila dia tidak ada dua hal di dalam kehidupannya, maka pemuda ini pada hakikatnya tidak berguna di dunia ini. Pertama ilmu, kedua takwa, garis miring amal. Jadi kegiatan anak-anak muda tanpa adanya ilmu dan amal, kata Imam Syafi'i, mending tidak usah hidup. Jadi bisa dilihat, kalau kita melihat tulisan-tulisan psikolog yang ada pada hari ini, sekitar 65% anak-anak muda yang lahir dari tahun 97 sampai dengan 2012, 65%-nya pasti pernah ke psikolog. Kenapa? Karena mereka mengalami hal-hal yang kita gak alami dulu. Apa itu? Mental illness atau penyakit mental. Bahkan cenderung bisa menjadi orang yang terganggu jiwanya, atau kalau dalam bahasa lain orang gila. Ada banyak hal yang menjadikan mereka itu mendapatkan penyakit itu ataupun mendapatkan gangguan itu. Kenapa? Karena HP, sosial media. Mereka itu lebih peka terhadap informasi-informasi yang didapat dari HP. Dan mereka itu lebih cenderung memikirkan apa yang terjadi di dunia sekitar melalui HP tanpa cross check, tanpa melihat faktanya terlebih dahulu, sehingga anak-anak muda ini memikirkan secara keras. Bisa disebut penyakitnya sekarang anxiety. Anxiety memikirkan terlalu berlebih, dan mereka terganggu kehidupannya dikarenakan terlalu banyak menelan informasi. Imam Asy-Syafi'i sudah bilang bahwa tanpa adanya keilmuan dan ketakwaan, nggak usah hidup. Maksudnya apa? Maksudnya ini penyakit-penyakit yang bisa ditimbulkan oleh orang-orang yang tidak memiliki ilmu dan tidak memiliki ketakwaan. Walaupun kita tidak menafikan bahwa dalam dunia medis ada penyakit-penyakit itu. Tetapi paling tidak dengan adanya keilmuan dan ketakwaan dan solusi dari Islam, insya Allah mereka juga bisa terbentengi sehingga tidak terkena penyakit itu. Kenapa? Karena memang sebagai orang beriman kita tahu sebuah penyakit itu bisa saja bukan hanya dari medis, tapi juga gangguan syaitan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-264,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum firatan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Kata Allah, setan itu selalu menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu untuk berbuat fahsya. Apa itu fahsya? Kata sebagian ulama, pelit, kikir. Sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia, dan Allah maha luas karunianya lagi maha mengetahui. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa karakteristik setan itu selalu menakut-nakuti dengan hal-hal yang membuat manusia itu khawatir. Nah, dari Al-Qur'an aja sudah menginformasikan. Jadi orang-orang itu ataupun anak-anak muda itu kadang selalu ditakut-takuti. Takut apa? Takut miskin, takut dengan masa depan, takut dengan sesuatu hal yang tidak pasti ke depannya. Berbeda sama orang tua kita dulu, mentalnya tuh mental baja, mental batu. Bahkan dalam sebuah penelitian, orang-orang yang lahir dari tahun 50 sampai dengan tahun 90 itu jauh lebih kuat. Kenapa? Karena kita kan hidup di masa internet itu belum menyebar kayak sekarang. Jadi informasi kita lihat langsung, tidak lihat melalui handphone. Nah, itu karakteristik setan. Kita kembali lagi, selalu menakut-nakuti dengan hal-hal yang membuat manusia itu khawatir, atau bahasa sekarangnya itu overthinking, selalu berpikir keras, semuanya dipikirin. Kalau kita kan misalkan ada sesuatu, ya sudah, gimana nanti aja, nanti gimana Allah. Walaupun kita tidak menafikan sebuah ikhtiar, kita kan punya konsep namanya tawakal. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat ya'idukum. Kalau bahasa maksudnya yukhawifukum, ditakut-takutin di dalam hati, membuat was-was. Dengan apa itu? Kemiskinan, selalu menggoda untuk berbuat fahsya. Apa itu fahsya? Kembali lagi tadi, pelit. Di dalam ayat lainnya, setan bagaimana dikatakan dalam surat Fatir ayat 6, setan itu musuh manusia. Dalam surat Fatir ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syaitana lakum aduwwun fatakhizuhu aduwwa." Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang jelas bagimu, maka anggaplah ia musuhmu. Jadi kita harus selalu menganggap setan itu musuh kita, karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya. Jadi setan-setan itu karakteristik yang kedua, selalu menggoda. Kenapa dia selalu menggoda? Tujuannya apa sih? Mereka ingin menjadikan teman agar nanti mereka memiliki teman di neraka yang menyala-nyala. Jadi karakteristik yang kedua setan itu ingin menggoda manusia untuk apa? Untuk nemenin mereka nanti. Di mana? Di neraka. Tsumma na'udzubillah. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, jadi dari ayat ini, setiap kita ingin menjadi seorang yang dermawan, ingin menginfakkan harta, ingin membantu orang, pasti setan itu akan ngebisikin, jangan nanti miskin, jangan nanti kurang. Nah, itu merupakan was-was setan hingga manusia itu menjadi pelit ataupun kikir. Nah, ada sebuah fenomena di kalangan anak-anak sekarang yang mungkin 20 sampai 30, itu mereka menerapkan hidup yang disebut dengan frugal. Apa itu frugal? Mereka itu hidup benar-benar memikirkan, makan hanya jatah makan saya misalkan satu hari hanya 20.000, kita kurangin lagi hanya 15.000, itu termasuk pelit. Bahkan mereka menerapkan apabila ada barang-barang yang mereka sebenarnya masih bisa mampu untuk membelinya, walaupun itu sifatnya ya tidak terlalu dibutuhkan, mereka tidak akan membeli. Dalam konsep ekonomi Islam itu salah. Kenapa? Karena ekonomi itu tidak muter di bawah. Kalau di Islam itu kan kita harus saling tolong menolong. Kalau ada pedagang, walaupun barangnya itu tidak kita butuhkan, tetapi masih bisa kita beli dengan niat infak, maka itu akan menjadi sedekah dan ekonomi itu akan muter. Mohon maaf saya bahas sedikit ekonomi karena alhamdulillah saya diberikan kesempatan
saat ini untuk kuliah ekonomi syariah di UIN Syarif Hidayatullah. Jadi agak sedikit paham tentang apa yang disebut dengan mikroekonomi. Makanya kan sekarang anak-anak muda tuh lebih peka, BBM naik. Kalau dulu mungkin anak-anak mahasiswa ke atas yang peduli, tapi sekarang anak SMP aja udah tahu. Bahkan anak-anak SD aja sudah dicekokin untuk apa ya, menghina menteri. Walaupun memang menteri itu kurang baik ya, sekarang udah jadiin lagu tuh yang MBG, yang Mas Bahlil itu. Makanya anak-anak SD sekarang kan udah tahu tuh lagu-lagu Mas Bahlil. Karena apa? Karena terlalu dicekoki oleh internet. Dan yang terakhir, keadaan zaman itu sebenarnya selalu berputar itu aja. Sama dari zaman dulu, ekonomi itu susah, bukan hanya sekarang. Bahkan di zaman Nabi, dulu itu pernah harga itu mahal, tinggi. Karena apa? Karena musim panceklik. Kemudian sahabat datang ke Nabi mengeluh. Ya Rasulullah, kata para sahabat, tolong tentukan harga barang. Kenapa? Karena sudah mulai menyusahkan orang-orang di Madinah pada saat itu. Dan apa jawaban Rasulullah? Dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Abu Daud dan yang lainnya, Rasulullah SAW ketika sahabat mengeluh tentang masalah harga, kata Nabi, Innallaha huwal musa'ir, al-qabid, al-basit, ar-razak. Sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga, Dia yang menyempitkan, Dia yang maha melapangkan, dan Dia yang maha memberi rizki. Nah, ini yang luar biasa. Para ekonom sekarang, modern barat, dalam menentukan sebuah harga itu tergantung dari supply dan demand, atau penawaran dan permintaan. Tetapi di dalam Islam, harga itu sebenarnya yang menentukan Allah. Bagaimana maksudnya? Jadi gini, kalau dalam teori barat, supply dan demand sudah dipenuhi, harusnya harga barang itu turun. Tapi apa yang dilihat sekarang? Supply dan demand udah dipenuhin, harga barang tetap naik. Akhirnya para pemikir-pemikir ekonom barat bilang, ini ada yang disebut dengan invisible hands. Apa itu invisible hands? Ada tangan-tangan gaib yang mana tangan-tangan gaib ini yang menentukan harga. Mereka gak tahu kok bisa nih harga naik, padahal secara teori harusnya gak naik. Karena apa? Karena permintaannya sudah dipenuhi. Menurut teori mereka gak bisa jawab, kemudian harga tetap naik, mereka gak bisa jawab. Akhirnya mereka membuat teori namanya the invisible hands. Ada tangan-tangan gaib yang menaikkan harga. Tetapi dalam konsep tauhid, siapa yang menaikkan harga? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sebagai orang yang bertauhid ataupun orang yang beriman, kembali lagi bahwasanya segala sesuatu itu, apapun yang terjadi sudah merupakan kehendak Allah yang telah dicatat dari 50.000 tahun sebelum bumi ini ataupun manusia itu diciptakan. Maka kita ini bukan orang yang menafikan ikhtiar. Kita memiliki konsep tawakal, berikhtiar semaksimal mungkin dan menggantungkan sisanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan amat tenang dan juga nyaman. Seperti yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Orang-orang yang bertakwa dan bertawakal kepada Allah, maka akan diberikan solusi dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wallahu alam, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.